Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini lancar dan mudah-mudahan terus istiqomah sampai hari Raya Idul Fitri. Seperti biasa, malam ini kita hadir menemani malam Ramadannya teman-teman semua di Nyoba Podcastnya Pro Channel. Dan malam hari ini saya kedatangan teman lama banget karena satu lintingan dulu satu lintingan zaman Jahiliyah. zaman masih mulai merintis waktu zaman dulu. Kita kedatangan Tiara Tahta. Halo semuanya. Halo semuanya. Nggak Lama usah banget ya. diimut-imutin di sini mah, Hai semuanya. karena suara lu nanti diubah jadi suara laki. Halo semuanya. Oh, transgender ya gue. Ya Tiara ampun. gimana, apa kabar? Alhamdulillah Kak, sehat, baik. Alhamdulillah. Puasa gimana Kamu puasa? apa kabar? Gue nggak mau ditanya, gue soalnya selalu baik, sehat. Pokoknya walaupun sakit Alhamdulillah. orang harus ngeliat gue sehat terus. Oh, oke, baik. Karena Pantesan ya. karena orang senang kalau ngeliat kita sakit, susah, sedih. Oh iya benar. Jadi kita Boleh harus dicontoh ya gitu. guys kayak gitu. Puasa gimana? Puasa alhamdulillah belum bolong. Oh bagus dong, padahal udah mau hari 30 ya, belum bolong ya. Mau. Kurang ajar. Iya bagus, berarti kan datang si merahnya berarti sesudah Nanti kayaknya pas mau takbiran. kayaknya baru datang. Berarti lebaran Ntar udah malam salat lah ya. ya. Ntar malam. Dia yang nyuruh nih datang. Oke, gue mau ngobrol santai aja sama Tiara, karena Tiara ini teman seperjuangan dulu waktu di bendera terkenal pada masanya. Sekarang sih udah enggak, karena udah nggak mau berkibar lagi gitu ya Ki. Kok tahu sih Ki? Lu Ya. dari kecil nyanyi? Dari kecil nyanyi, dibilang dari kecil nyanyi enggak sih. Paling dari SD lah nyanyi. Itu kan enggak kecil. Iya, apalagi SD kelas 6 ya. Enggak lah, kelas 2 berapa? gue. Kelas 2 SD? Iya. Udah nyanyi? Udah. Nyanyi. Tapi qosidah. Oh, qosidah. Ya. Berarti religi gitulah. Iya, nggak terlalu tapi. Tapi waktu masa kecil lu tomboy gitu? Suka main bola, main layangan gue. Oh main bola? Iya lah. Bola bekel? Enggak, bola futsal gue. Emang tahun berapa itu? Ada futsal? 2000. Udah ada futsal? Bukan futsal namanya ya, bola gue mainin tuh di lapangan sama lapangan anak-anak tenis. laki. Lapangan tenis. Iya. Oh, lu main sama kebon. Di kebon-kebon juga gue main. Oh gitu. Iyalah. Sama laki mainnya? Lu Iya, cewek sendiri? laki. Enggak, ada satu cewek, satu lagi ada. Nah temen lu yang cewek satu lagi jadi pemain bola nggak? Enggak juga, udah jadi ibu rumah tangga lagi, gimana dong? Walah. Iya. Nasib perempuan emang gitu. Kita ngobrolin masa kecil lu dulu. Baik. Lu gimana sih dulu waktu kecil? Lu mau nanya dari saya gimana nih? Dari segi kriteria lu tuh waktu kecil, maksudnya lu tomboy apa feminim? Lu kan tadi bocoran lu kan suka main bola. Tapi lu udah kecil tuh suka kayak ngapalin lagu apa denger lagu apa gimana? Gua itu waktu kecil gue gimana ya ngomongnya ya, gue ada di tengah-tengah, jadi di antara feminim juga gue feminim, tomboy juga gue tomboy. Tapi rambut bondol apa panjang? Panjang, rambut gue panjang segini rambut gue. Keriting sosis. Anak berapa? Pertama dong. Oh, oke. Nyokap penyanyi? Mamah itu penyanyi yang dilarang nyanyi sama orang tuanya. Oh, oke. Tapi bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi. Nah bokap pemain musik dulunya. Oh gitu. Yoi. Main apa? Dia bisa keyboard, gitar, drum. Tapi dia lebih ke band. Oh alirannya band. Nyokap itu dia rock. nyanyi dangdut. Tapi nggak boleh waktu itu sama orang tuanya. Oh gitu. Oke. Nah lahirlah lu nih. Lahirlah gue. Jadi lu nyanyi tuh jadi impian orang tua lu yang nggak tercapai gitu? Bisa jadi begitu. Gue nggak tahu ya kalau misalkan itu, cuma dari dulu tuh kayak bokap tuh suka banget nyuruh gue, ayo Tiara, misalkan ada acara-acara 17-an atau apa, ayo Tiara tampil, entah itu nari, entah itu nyanyi, seni lah pokoknya. Iya, pokoknya di bidang seni apapun itu. Tapi diajarin sama nyokap bokap nyanyi?
Enggak, dibilang diajarin enggak, tapi dikontrol sama mereka. Mod Kayak misalkan, "Ih, Tiara itu masih agak fales, Ih, Tiara itu oh, nadanya nggak oke. duduk," Ya gitu. tetap Walau diarahin lah. betul. Oke, 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 oke. Kelas berapa tadi nyanyi? Kelas 2? 2 SD. Lagu Qasidah? Bentar deh, kayaknya gue juga dari TK udah juara ya di Qasidahan itu, tapi gue jadi vokalnya. TK Qasidah. Karena gue TK-nya tuh di yang TK, terus MI, terus SMP Islam gitu loh, ngerti gak sih? Satu sekolahannya Iya, tuh madrasah, terus ngumpul di situ alia aja. gitu-gitu. Ya, jadi emang udah Nah, tapi diajarin kayak gitu. anak kecil TK gitu bisa nabu rebana bisa? Bisa, Keren dia ya. daripada gue. Enggak, maksudnya anak-anak sekarang kan paling juga Nggak nyanyi bisa. salawat. Iya. Padahal waktu itu berarti udah ikut lomba malah. Udah. Menang. Sekelurahan. Masih lomba-lomba kayak gitu. Jaksel. Ya. Ya lu kan tinggal di Jaksel, gue tahu, Iya. tapi agak mepet sama Tangerang. Ya pokoknya gue ke kamar mandi itu udah Banten aja. Kayak gitu lah, guys. Nah, lu bisa dari Qasidah itu bisa memilih dangdut itu apa penyebabnya? Gue sebenarnya jujur ya, gue nggak suka nyanyi dangdut sebenarnya. Cuma dari dulu gue suka ngegerieng, gimana ya bahasanya, kayak gitu-gitu, Iya. Tapi di lagu India. Oke. Nah dari situ bokap gue bilang coba deh Tiara nyanyi dangdut. Kenapa nggak disuruh nyanyi India? Kan lu ngeriingnya India. Karena kan orang juga mana ngerti gue nyanyiin India. Gitu. Ya, Pelafasan gue juga masih nggak jelas India apaan. Oke. Ya nggak. Nah udah dari situ mulai kelas 6 tuh gue didorong-dorong buat nyanyi dangdut. Nggak jatuh? Ya lumayan jatuh, nyusruk sih gue. Kelas 6 nyanyi dangdut? Ya tapi masih lomba-lomba aja, nggak di panggung. Kayak misalkan keluarga ada yang hajatan, nah gue disuruh nyumbang coba kayak gitu. Cuma gue tetap nggak suka sama dangdut. Tapi udah nyanyi dangdut? Udah. Lagu apa? Itu lagu Menunggu. Nah itu lagu andalan gue. Ya, paling gampang. Iya. Sama SMS. Oh lah, SMS zaman-zaman itu ya. Iya, pada zaman itu. Oke. Nah berlanjut dari situ SMP, berarti SMP juga di Alawiyah apa? Ya SMP Islam. SMP Islam. Tetap mengembangkan lagi tuh bakat lo. Pop, di situ gue langsung ngembangin ke pop aja. Oh ngikutin zaman. Karena emang gue sukanya pop Kak, sejujur-jujurnya. Katanya India tadi. Tapi gue nggak suka yang mendalami gitu. Kalau pop kan emang gue ngerti, terus nggak ribet, nggak gitu-gitu. Kalau India kenapa? Karena lu suka India waktu itu. Karena lu sering nonton di TV ini. Iya, dan terus aksesoris mereka tuh lucu gitu, yang cincin dari sini ke sini ke gelang, terus yang di sini tuh, ya gue suka aja ngeliat aksesoris gitu. Kan dulu masih kecil, ya sekarang gue ngeliat gue yang dulu juga, ih Najong kok gue gitu banget ya dulu. Tapi cita-cita lu waktu SD itu apa? Ya cita-cita pada umumnya anak kecil jadi dokter. Iya kenapa pada jadi dokter ya? Gue rata-rata juga orang yang gue undang di sini waktu kecil jadi dokter. Pasti jadi dokter. Kalau gue milih jadi astronot juga nggak mungkin. Iya juga sih. Paling rata-rata dokter karena. Dokter rata-rata. Karena gampang kali dokter. Pada saat itu mikirnya. Pada saat itu mikirnya dokter gampang. Band, pop, ngeband juga. Apa solo? Solo. Ikut nampil di mana kalau band itu? Di apa namanya tuh acara wedding-weddingnya di gedung-gedung gitu. Oke. Iya. Barat berarti lagunya. Barat, tapi barat nggak terlalu banyak. Cuma rata-rata ya lagu-lagu si Rosa gitu. Iya. Yang emang itu SMP tuh udah. Iya. Udah begitu tuh. Beraninya tuh pas kelas 3. Pas SMP. kelas 1 sama kelas 2 itu cuma berani tampil-tampil ya antar sekolah aja. Antar sekolah mewakili sekolah gitu? Mewakili sekolah. Lomba? Menang? Menang alhamdulillah. Berprestasi juga berarti, Tiara Tahta. Ya gitu deh. Nah, terus di SMA lu masih pop? Pop masih. Ikut lomba lagi? SMA lomba negeri? SMA negeri dong gue. Oh, tapi dari swasta. Pamer. Enggak dari swasta negeri. Iya biasanya sih gitu. Memang begitu. Karena gampang. Coba kalau negeri SMA pasti susah nih negeri lagi. Iya, benar. Taker udah soalnya. Nah, di SMA itu belum pernah ngerasain nyanyi dangdut lagi? Belum. Justru itu benar-benar nutup dari pas
kalau misalkan SD terus SMP itu gue masih berani tampil depan orang-orang nyanyi dangdut, SMA tuh gue nggak berani sama sekali. Kenapa? Gak tahu, ya karena udah kayak Malu, gengsi kali ya. malu gitu. Jujur ya. Takut dicengin gitu. Iyalah, apalagi gue di SMA negeri gitu kan. Gue nggak Pasti takut banget zaman dulu. anjay. Gue istiqomah dari dalam perut. Gue dari dalam perut emang mungkin udah ditakdirkan labil ya, jadi pindah-pindah gitu hidup gue tuh. Oh gitu, pantes. Iya. Oke, dari itu udah lulus, terus SMA, kuliah. Satu university sama Firman. Oh iya benar. Gue juga. Gue sampai 2 semester doang. Jangan dicontoh ya guys ya. Capek banget. Gue mau mengundurkan diri, bukan di DO. Gue mau mengundurkan diri. Karena lu tahu nggak pas gue dateng tuh gitu ya? Enggak, pas gue dateng, gue kan broadcast jurnalis, Vkom. Pas gue dateng, ya dia kayak bunyi gue udah dapet semua. Tantangan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi gue ngomong bapak gue, ini agak belagu ya orangnya. Ini yang kemarin udah dipelajari, prakteknya udah, masa teorinya dulu, prakteknya dulu baru teori. Oh benar. Kata bapak gue, ya udah pindah aja, situ mahal. Oke, kata gue. Baik. Udah lah gue ke komputer itu. Nggak pusing, gue aja pusing. FTI dong. MI dong, manajemen informatika dong, gue pindahnya. Kan pindah kampus gue. Oke. Tapi malah sakit lama-lama. Pada intinya apa nih? Gue mau nanya itu aja. Intinya kayaknya emang jiwa gue nggak di kuliah itu, maunya langsung di lapangan. Baik. Nah, lu kuliah tuh? Kuliah gue sampai lulus. Nyanyi? Enggak, gue nggak bicara lulus ntar. Lulus aja lah langsung. Ya enggak. Iya maksudnya, lu di kuliah itu sambil nyanyi dong. Nah, mulai lu memutuskan untuk nyanyi dangdut tuh apa? Kenapa? Gimana ceritanya? Gue itu punya teman SMA yang ternyata dia itu ada hubungan khusus dengan salah satu penyanyi dangdut saat itu. Ketika gue lulus, hubungan khusus maksudnya? Udahlah nggak usah diperpanjang. Pas ada hubungan intim. Iya, ada hubungan. Cemewew. Pacaran lah, cemewew. Kayaknya gue kemana-mana deh mikirnya. Oke. Nah terus dia emang udah ngelihat bakat gue nyanyi nih, tapi dia nggak tahu. Dia ngeliatnya di mana? Ya karena kan gue sering tampil, misalnya ada acara pensi atau apa gitu loh. Nah terus kalau nggak salah waktu itu dia nemuin gue bisa nyanyi dangdut tuh pas gue nih nyoba nyumbang di acara nikahan saudara gue. Yang dia kondangan di sana. Nah dia bilang, oh lu bisa nyanyi dangdut, kata dia kayak laki gitu. Cewek? Cowok dong. Nggak tahu, gue juga nggak tahu lah. Lagi zaman itu gue kan masih. Nah pokoknya setelah itu pas udah kuliah tuh ceritanya ada salah satu bendera dangdut di mana kita bernaung bersama saat itu. Ada satu penyanyi yang nggak bisa hadir. Sebutin aja benderanya. Rista Bigdut, tepuk tangan semuanya. Nanti tolong editin ya yang ada gitu-gitunya. Males. Lu mah. Gitu aja. Iya benar. Oke, bagus. Ya di Rista Bigdut berarti lu pertama itu di Rista? Di panggung yang emang ada panggungnya dan besar itu ya di Rista. Sebelum itu gue coba-coba untuk ikut saudara gue yang main organ di panggung-panggung dalam tenda gitu loh. Iya, main dalam tenda. Iya, gitu. Oke. Kalian ngasah kemampuan. Nah, terus dan kepahitan hidup. Ya, ilah. Emang hidup ada manisnya? Ya ada sih. ada, nggak boleh ngurang-ngurangin lu dosa lagi puasa. Enggak, karena memang kemarin lagi tipes ceritanya, jadi nggak ada manisnya. Gitu. Corona kali lo? Enggak, tipes. Ya dari situ. Nah, mulailah gue di Rista Bigdut itu. Masih ini pertama kali tampil di mana? Ceger deh kalau nggak salah. Ceger itu di Ceger, bener asli. Ceger. Gue nyanyi di Ceger, gue nyanyi tuh datang malam banget karena gue habis dari bendera kecil dulu di situ. Rolling. Iya, ceritanya udah baru rolling ya. Untung gue kagak diketok. Iya. Bagus nggak didamprat sama Lala Jupe lu. Untungnya saat itu kayaknya nggak ketemu sama Lala Jupe deh. Kalau ketemu juga pasti gue didamprat. Cuma maaf Kak Lala. Cuma ya gitu. Tapi Kak Lala bagus, maksudnya nggak jahat dalam arti gimana. Enggak, memang dia punya
didikan ke adik-adiknya gitu, itu Betul. emang keras, memang harus seperti Bagus itu. kok, tapi gue nggak pernah dapet, untungnya gue nggak pernah dijahatin sama dia Iya, lu gitu. kan pura-pura Ya. lugu dulu, pura-pura. Jadi orang Emang gue lugu anjoy saat itu. masih lugu waktu itu. Ah. Nah, itu gimana ceritanya lu bisa, oh iya mau gitu. Tapi udah tahu bendera itu kan? Belum. Oh, belum tahu. Belum. Gue bener-bener masih di dangdut tuh masih yang ya udah diajak saudara gue aja. Saat itu gue nggak tahu kalau gue bakal nyanyi di Rista. Tapi pemberandaan lagu dangdutnya udah banyak. Waktu itu gue masih nulis 50 judul lagu yang gue bisa. Di 50 itu gue cuma, di 50 nomor itu gue baru ngisi 30 lagu. Akhirnya gue bawain yang itu aja. Tapi 30 lagu udah banyak lah. Itu juga digeber sama bokap gue. Jadi ada peran bokap nih. Ada banget, nyokap juga. Untuk ngapalin lagu-lagu gitu. Oh, oke. Nah, terus pertama kali tampil udah di bendera gede. Perasaan lu gimana waktu itu? Deg-degan lah, gila. Gemeter? Ya mungkin kalau misalkan emang ada video shootnya saat itu dan direkam di play ulang. Ada gua nggak sih? Ada getaran ya? Gua nggak tahu deh kak. Lu kan tahu gue ikut. Sama gue juga. Gak inget. Nggak tahu gue. Ceger ya? Gue gantiin Vika Amanda saat itu. Lupa lah pokoknya. Oke lah, lanjut. Ceger situ. Nah dari situ salah satu pemain musik yang juga koordinatornya kebetulan suka sama ciri khas vokal gue. Iya. Dan dari situ sebutin dong namanya. Namanya Abogel. Thank you Abogel, suami dari Kamaya ya guys ya. Berarti kan Bang Bogel sedikit banyak berjasa. Oh iya dong, gak gue hilang-hilangin. Bogel, Buyung, Bolong. Tapi Bogel juga yang waktu itu ngomong ke Bos Hitam, bos besok pakai muis lagi aja, sama Bogel juga orang. Karena emang dia baik kok dia. Orangnya besar. Maksud lo besar hati kan? Besar pemikiran. Iya, semuanya besar. Rezekinya juga insya Allah besar. Amin. Abogel, amin gak lu? Nah, oke. Dari situ berarti lu ada di posisi keberapa sih waktu itu? Biasanya kan gua nih. Itu Manda belum ada ya? Belum. Manda belum siapa? ada. Habis gua siapa ya? Pokoknya gua terus ada Novi. Gua Novi. Siapa gitu. Nah, baru kalau enggak lu Erika nih. Iya, lu ingat kan? Iya. Pada zaman-zaman itu. Zaman itu tuh masih itu, seru banget. Masih kita di posisi gua di awal, lu di tengah-tengah. Ya kan emang seharusnya sih laki-laki emang pembuka ya, bukan abis perempuan laki-laki lagi gitu. Iya. Gimana ngomongnya ya? Aku jawabnya gimana ya guys ya? Iya memang seperti itu. Biasanya, bukan seharusnya, biasanya. Tapi gue bercerita ngobrol sama Keriki waktu itu kesini di wilayah kayak Jakarta Timur atau kota tua apa sih? Kota tua ya kota. Jakarta Utara itu berbeda lagi. Jadi nggak ada vokal laki gitu. Jadi laki bisa ada di tengah-tengah. Oh gitu. Bisa ada tergantung di akhir. Datangnya aja kali ya. Iya, tergantung statusnya. Kalau status sudah gestar ya dia bisa datang. Nah, ya itu. Gitu. Betul. Oke. Kalau gestar sih emang udah nggak dihituin. Bisa bikin berapa lama loh? Sampai bisa vakum ya berarti? Kayaknya duluan gue deh vakum. Masa sih? Duluan gue. Iya. Baru Rista vakum. Jangan-jangan Rista ngikutin lo ya? Maaf ya Rista Bigdut, aku harus membuat kalian juga ikut vakum kalau kalian ngikutin aku. Karena memang Tiara waktu itu sempat jadi ikon juga di Rista. Betul. Iya kan Alhamdulillah. Rista kan waktu itu kan bagian tengah malamnya kan Lala, Nita Mansur, Vika. Betul. Elo. Pokoknya banyak lah dia, timnas lah pokoknya. Gitu bagian pertengahan. Bagian setengah 12 ke jam 1 tuh mereka. Ya, bagian jam 10 sampai jam setengah 12 itu. Setengah 12. Tiara, Erika. Siapa lagi waktu itu ya? Angkatan kita. Angkatan kita gue taunya itu aja sih. Karena yang emang selalu nimprung di situ kan kita orang aja. Iya yang sekarang kelihatan juga itu juga ya. Iya. Ya ada beberapa waktu itu tapi ya sekarang jarang terlihat gitu. Iya, mungkin mereka udah vakum juga. Kalau lu kan sekarang kembali ke jalurnya lagi. Gitu. Waktu itu
gue mau nanya apa tadi ya? Sebelum ke vakum. Kayaknya gue udah pengen nanyain vakum aja gitu, tapi Sabar, coba tenang. iya, karena pasti banyak yang nanyain juga itu. Itu pasti banyak yang nanya, itu akan jadi pertanyaan inti sebenarnya sih di acara ini kayaknya. Oh, jadi lu mau kepo doang, kurang ajar. Enggak dong. Enggak Kalau gue kan tahu. Apaan sih lu? Gila ya. Enggak, yang lu tahu kan dari mulut orang. Itu dia. Karena kan gue tidak berkomunikasi sama lu, jadi gue tahu dari orang dan yang gue dengar aja gitu. Jadi lebih baik kita live streaming aja hari ini. Nah, waktu itu lu sempat ditawarin di grup yang lebih besar nggak? Oh iya, sempat kok. Sempat nyanyi juga di Familis, iya, Familis, SK gitu. Iya, lu nyebutin grup nggak usah ragu-ragu di sini. Familis, nggak ada, SK. nggak ada di sini. Enggak lah, aman lah di sini, aman. Sempet itu berarti ya? Oh, mau minum juga? Tenang aja, ada kok minum aku. Berarti udah sempet sampai di level itu? Sempet banget. Tapi belum reguler, masih gue masih cap-cip-cup. Guanya yang milih-milih. Kenapa? Daerah sih, karena waktu itu kan belum ada kendaraan ya. Oke, wilayah ya. Wilayah. Oke, jadi milihnya yang deket-deket aja, yang masih kejangkau pakai motor. Iya, Jakarta Barat ke Tangerang Selatan aja gitu. Sekali. Tangerang Selatan pun itu masih yang di lingkup gua tahu aja. Kenapa kayak gitu? Karena kendaraan aja? Kendaraan aja sih. Nggak ada unsur lain gitu? Unsur lainnya paling karena begal ya waktu itu. Jadi gue takut. Ada lah. Setan nggak takut waktu itu berarti? Ya, setan mah lebih setan AJB gue. Oh gitu. Ya, tapi dia awet banget loh ya. Gue sayang banget sama dia pokoknya. Iya, awet banget loh AJB Tiara dari zaman. Dari zaman dia masih jadi anaknya bos gue. Kenapa milih Ricky? Dulu kan awalnya ada 2 perempuan tuh, si Indri sama Silvi. Oh iya, oke. Nah, dari situ kan kayak ada keterbatasan yang mereka juga nggak bisa. Dan kalau perempuan sama perempuan kan kayaknya agak serem gitu ya. Dia kan berdua. Ya tuker-tukeran, gak dua-duanya nganterin gue dong. Oke. Ada empo. Oke. Kirain gue dia berdua tetep nih. Tapi kadang-kadang dia ada berdua itu. Ada banget. Nyusul kali apa? Lu cengtri? Nggak mungkin cengtri juga, Anjoy. Tapi gue suka cengtri kok. Suka cengtri. Waktu itu? Sampai sekarang gue suka cengtri sama teman-teman gue. Kenapa emang? Ya, capung. Kenapa emang? Oke. Ya. Aduh. Kenapa? Pengen naik situ lagi tapi gue nggak mau naik. Oh, ini. Apa? Gue masih punya rekaman full waktu lo anniversary. Duh. Boleh gue tayangin nggak? Boleh, tayangin di bulan aja. puasa ini nanti gue live streamingin gitu. Nanti gue izin dulu. Waktu itu kan produksinya SP3. Nanti gue sound ke rumah almarhum kan. Iya dong. Jadi kan udah meninggal. Iya. Boleh. Nanti gue konfirmasi sama keluarganya. Nanti kalau dia oke, nanti kita tayangin live streaming. Kita live streamingin. Iya. Boleh dong. Soalnya full dari mulai. Kan ada lomba joget community. Guys, ya ampun, kangen banget ya masa-masa itu. Filenya siapa mana ya? Kemana filenya yang mana ya? Ada itu gue simpen, ada. Ada pasti ada. Gue punya itu filenya. Sebenarnya waktu itu gue cuma mau ngambil gua nyanyi doang. Cuma berhubung belum dipotong, ini masih mentahan, gue ambil aja lah. Iya, benar. Tapi itu termasuk salah satu event terbesar loh berarti ya. Event terbesar dan lumayan jadi trending juga di antara komunitas. Karena ada lomba itu, terus sound systemnya termasuk sound system yang standar event itu. Iya. Iya. Dan juga kejadian hari H-nya kan sebelum mulai kan sebelum mulai Pak H-1 ya? Yang hujan gede itu? Iya, dari H-1 itu. Hujan gede banget, gila. Karena kan lokasinya tanah. Lapangan agak banjir. Iya, becek. Iya. Takutnya kan kita berpikiran udah segini. Itu gue udah gak mood banget jujur saat hari itu tuh. Begitu. Itu masih keinget gak moodnya gue saat hari itu. Masih kebayang gak mood lu? Masih banget. Ini masih berasa lagi kalau dibahas lagi. Sumpah deh. Apa yang bikin lu gak mood emang? Ya itu hujan mulu. Udah gitu ada faktor di dalamnya juga. Ya bumbu-bumbu lah namanya acara. Bumbu-bumbu, iya. Cuma terlalu berbumbu jadinya enak gitu gue. Nah makanya dari situ udah deh gue gak usah aja. Gak dimuntahin aja? Pengen gue muntahin. Kalau gue muntahin gue gak masuk ke acara itu. Kabur gue.
gitu. Ya, ya. Dan nah, lu ada special perform tuh. Ada tuh. Yang muka gua kayak badut itu loh, make upnya itu yang bikin gue bete salah satunya. Emang yang make up siapa? Gua enggak bercanda. Capung, banyak acting lu. Ada. Jadi gue make up sama orang, gue udah bilang, Kak jangan tebel-tebel ya. Natural aja. Tebel-tebel. Iya sih emang. Aduh parah dah. Iya. Sama tangan dulu kan belum ada hand body pemutih ya. Belum ada skincare najis banget lah pokoknya. Skincare udah ada, Cok. Tapi kan belum kejangkau ke para penyanyi-penyanyi. Betul banget. Oke. Nah itu kenapa pemilihan lagunya lagu barat? Lagu barat, lagu apa ya itu? Lupa lagi gue. Barat itu pokoknya pertamanya organ yang gue ingat. Someone like you. Ya mungkin itulah. Kenapa pilihannya lagu itu? Karena emang sponsor-sponsor di situ pada pengennya gue ngeluarin bakat gue yang lain selain dangdut. Oh tampil beda. Betul, kayak pakai Jimmy Jeep juga deh kalau nggak salah ya. Apa tuh? Jimmy Jeep. Pakai kalau nggak salah Jimmy Jeep. Pakai kayaknya. Itu yang gitu ya? Yes. Iya pakai. Soalnya seingat gue tuh pertama kali tuh penyanyi dangdut ada yang pakai gituan. Ya, nah next ada yang ngikutin. Enggak apa-apa. Kalau kelas event sih, maksudnya bukan event ya, maksudnya penyanyi terus dipegang sama IO ada. Kalau lu kan benar-benar sendiri. Iya. Modal. Oh modal? Modal lah, menurut lo aja. Ada lah modal situ. Enggak, tapi memang gue juga di biar normal sih, bagus. Bagus, pertahankan. Kapan kita ngadain lagi yang gitu? Bismillah, doain aja. Ya, semoga tahu kan harus nelpon ke video syuting gimana? Tahu, tenang, jangan sedih. Explore Channel is penjilat anjir. Tawa lo, minum. Oh iya benar. Iya. Si ini kopi dari 2 hari yang lalu. Ini juga air gua sampai jadi putih. Gua sambil ngerokok apa ya? Gak apa-apa, gak masalah. Oke. Kita ke pertanyaan yang lebih serius, Tiara. Boleh. Emang dari tadi kurang serius apa ya? Enggak, maksudnya kalau tadi kan ringan, lu nggak terlalu banyak mikir untuk menjawabnya. Vakum. Lu kelulusan gua belum lu tanya. Tiba-tiba vakum aja. Kalau lu itu salah satu penyanyi yang bertitel. Lu jurusan apa waktu itu? Gue jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Sistem Informasi. Eskom. Masa gue kalau lulus Eskom juga kali ya? Iya, kalau lu lulus harusnya Eskom juga. Lu Vkom juga waktu itu bukan? Enggak, FTI. Oh. Lu apaan, Man? SIKOM mah. Itu SIKOM? Iya, karena dia kan komunikasi ya. Lu itu juga ya? Jurnalis juga ya? Vkom ya? Vkom, kalau gue FTI, Teknologi Informasi. Lulus tahun? 2017 pas kok, tenang. Oh, enggak dilama-lamain gitu? Enggak lah, anjoy. Mahal bayar. Iya emang, ya itu. Masanya nyari sendiri. Oh iya, berarti waktu lu kuliah semester berapa, lu udah bener-bener nyari uang untuk semester 5, mulai bener-bener dari semester biaya 5. Tuh, biaya. Biaya. Kalau gue boleh tahu waktu itu 1 bulan pendapatan lu berapa dari nyanyi? Gue nggak tahu pendapatan nyanyi gue tuh dari range semester 5 itu gue berapa sebulan, tapi alhamdulillah semua kebutuhan rumah yang nilainya hampir 10 juta itu bisa. Kebutuhan rumah ya, cuma maksudnya kayak adek, terus kebutuhan keluarga. Iya. Secara all. Iya. 10 juta itu belum termasuk kebutuhan buat gue ya, cuma buat mereka aja. Lu 2,5 juta cukup lah. Sebenarnya saat itu gue dapat 250.000 aja buat gue sendiri udah alhamdulillah sih. Oh gitu. Berarti pendapatan lu lumayan ya. Waktu itu udah duit cincin belum ada belum sih? Udah ada dong. Udah. Yang jadi kisruh sana sini tuh. Awal-awal kali ya. Pertengahan. Oh, berarti lama juga duit cincin ya. Tapi bukan gue yang dikisruhin ya. Ya kan kita nggak tahu siapa yang mulai. Iya. Tapi memang waktu itu berarti duit cincin udah ada. Udah dong. Pendapatan lumayan berarti ya. Alhamdulillah. Kalau per 1 malam inget nggak waktu itu? Saat itu per 1 malam itu kan dulu mah udah masih 50-50 ya. Hitungannya kan. Bukannya bebas? Di Rista gue bebas ngasih. Ya, karena setahu gue waktu itu di Rista gue bebas. Sistemnya ngasih. Bebas. Jadi setelah itu alhamdulillah banget, makasih aja. Ya anak-anak dari Rista Bigdut tim Ubrut. Berapa? 1 malam. 1 malam. Paling kecil deh. Paling kecil 1 malam itu di luar itu ya, di luar bayaran. Di luar bayaran, saweran sama cincin. Saweran tok. Saweran sama cincin.
Iya, maksudnya itu gue hitung satu. Ya, oke. Paling kecil 300.000. Paling gede? Paling gede bisa lebih dari 1.200.000. 1.200.000 hampir setiap malam waktu itu ya. Iya, hampir. Maksudnya yang penting ada Jumat Sabtu Minggu tuh pasti ada setiap Oh, minggunya. bisa itu pasti ada waktu Pasti itu. ada saat itu kan. Bahkan waktu itu pernah sampai krok-krokan di panggung juga pernah. Iya lagi, gue inget tuh. Iya, pernah sampai krok-krokan di panggung karena ya alhamdulillah waktu Alhamdulillah banget waktu itu jobnya ya. Iya, Beruntung. makanya kita kangen. Begitu lagi gitu maksudnya di pelan-pelan lah nanti ya guys ntar, ya. Ntar gua undang semuanya di sini. Iya dong, harus. Kalau sempet. Oke. Yep. Berarti lu membiayai membantu ya, membantu membiayai keluarga dari hasil nyanyi iya. Sampai lu bisa membiayai kuliah lu sampai lulus dari semester 5 ya. Dari semester 5 iya, sampai dari lulus. semester 5 sampai lulus. Oke. Dari uang nyanyi alhamdulillah. Berarti kalau ijazah lu gua cium tuh baunya bau duit orkes tuh. Bau duit orkes, keringat orkes. Parfum yang udah kecampur keringat. Iya, karena seperti yang gue bilang tadi, nggak banyak penyanyi yang bertitel apa sih? Apa? Gimana sih bahasanya? Maksudnya nggak banyak penyanyi itu yang punya titel gitu, maksudnya iya. Sarjana ada juga yang tidak itu, tapi yang mengurangi dari itu lu di panggung pada saat itu pernah merasakan ada kayak underestimate atau gimana nggak selama jadi penyanyi waktu sebelum vakum? Ada apa? Gimana? Sorry. Iya, rasa-rasa kayak underestimate atau lu nggak pede atau lu apa ya bahasanya ya? Apa namanya? Nggak nemu lagi. Krik. Ada udah di sini tapi nggak nemu. Ya pokoknya seperti itulah. Ada namanya dong. Kan persaingan di nervous. Enggak, namanya persaingan di antara satu penyanyi dengan penyanyi yang lain gitu. Ketika lu ngelihat deretan tengah malam nyanyi, ada dong pasti kepikiran lu pengen suatu saat ada di posisi dia. Maksudnya yang namanya tapi sehat ya, sehat. Iya, enggak maksudnya gini, yang namanya regenerasi kan itu pasti akan terjadi. Pasti. Ya kan, otomatis, apalagi Risa itu regenerasinya sangat bagus gitu. Iya, ya kan? Betul. Udah gitu setiap orang yang udah nyanyi di situ kesananya pasti nyari itunya enak. Lu ngerasain gitu nggak ketika lu udah nyanyi di Rista terus lu yang ngajak, kayak mereka tuh jembatan gitu loh. Iya, Rista itu yang ngajak di bendera karena gua, lu atau Erika atau yang lain memang berasal dari situ waktu itu. Betul sekali. Ya kan? Iya, nggak jadi hilang-hilangin. Gue juga pasti ngerasainnya kayak gitu. Begitu. Jadi nggak lebih gampang dikenal karena ada di bendera itu. Betul. Nah, pertanyaan gue tuh, lu waktu itu ada nggak kayak misalkan apa sih nggak seneng sama penyanyi mau di bendera mana atau mau apa atau lu nggak salah apa tapi tiba-tiba lu di apa namanya, jangan tahu gua nanya serius. Iya. Digedegin lah, udah susah digedegin banget gitu. Apa dari biasa kalau penyanyi itu kan apa pemain dari duit kayak misalkan dari pembagian, biasanya dari cincin, biasanya gitu. Ada. Sampai ada yang membekas sampai sekarang? Oh, tentu masih. Nggak, kalau itu nggak perlu diceritain lah namanya, tapi diceritainnya nggak apa-apa. Nggak perlu diucapin namanya. Iya, maksud gue begitu. Iya, ada. Waktu itu sih kalau dari pemain ya, kan gini ya Kak, gue nggak mau mengakui diri gue ini paling wah gitu saat itu. Cuma cincin itu emang lagi banyak-banyaknya di gue sama Erika. Saat itu, saat mulai kayak timnasnya pada vakum kayak Vika mulai nikah, Lala nikah, itu kan gue sama Erika nih yang seret naik lah. Iya, alhamdulillah gitu. Nah, itu tuh ada banget pemain yang sampai bilang gini, cincin dong, bener-bener digituin, dibentak kita di depan panggung. Padahal gue masih nyanyi apa udah selesai nyanyi? Abis nyanyi tapi ada penyanyi lagi setelah itu. Ngerti kan maksudnya? Nah, gue ini penyanyi yang dari dulu mau gue disuruh bebas mau kasih berapa, gue selalu 50-50. Boleh lu tanya? Iya. Pasti gue selalu, nih aku 12, kamu juga 12 ya, ibaratnya gitu. Itu gue selalu kayak gitu. Bukan gue hitung dari nominalnya, tapi gue hitung dari
jumlahnya, Jumlah cincinnya. ya, Kan misalkan oke. gocapan tuh, dah kayak gitu. Dan ada pemain yang sampai kayak nanti dicurangin lagi gini. Curangin apa? Hitung bareng-bareng. Tapi ada kata-kata yang lebih nyakitin lagi. Emang dasar penyanyi permaruk. Oh, lu dibilang gitu. Iya, padahal tuh yang seperti itu bukan gue, tapi karena nilai setitik, rusak Oknum. Gara-gara satu oknum, semualah. Semua dinilai busuk, dari cincin gitu. Berarti pernah meneteskan air mata di panggung. Penyanyi sih yang lebih bikin gue meneteskan air mata ada. Oh gitu. Dia nggak suka sama gue. Saat itu ya, sebelum vakum nih ya. Iya, kan gue bicara sebelum vakum, Bu. Setelah vakum juga ada, tapi gue udah nggak nangis, karena kan gue udah kebal. Oh gitu. Oke. Sombong saya. Oke, nah kita ke porsinya lah. Baik. Kenapa lu bisa memutuskan untuk vakum? Padahal nama lu lagi di atas. Iya, lagi di atas untuk daerah Ciledug dan sekitarnya itu lagi di atas. Iya. Kenapa lu memutuskan untuk vakum? Jadi gue tanya balik, boleh nggak sih? Dari yang beredar tuh apa? Dari berita yang beredar. Pasti itu kan masalah itu, ya kan? Dari yang masyarakat dengar itu. Oke. Itu dari mulut orang-orang. Ya pokoknya dari mulut yang membicarakan. Siapapun mulutnya dari mulut yang membicarakan. Mau pakai tisu apa? Enggak, orang gua ngelap belek apaan sih? Belek juga pakai tisu bisa. Kan pertama belek dulu. Karena belek itu menghalangi air mata yang akan keluar. Enggak lah, udah nggak nangis lagi lah. Udah kebal berarti sekarang? Udahlah. Oke, gue pancing terus. Sampai nangis. Nggak ada nangis ya, sorry lah ya. Apa? Gatel nih, gimana ya? Jadi tuh vakum itu sebenarnya gue udah kayak pasrah aja sih sama keadaan, mau orang nilainya ke situ. Memang salah gue, ada kesalahan gue, tapi faktornya itu bukan cuma salah gue Kak sebenarnya. Jadi ada faktor internal dari keluarga juga. Kayak gue udah capek banget nih nyari uang gitu loh. Lu di circle itu berarti udah capek? Udah capek banget di circle itu. Belum lagi penyanyi-penyanyi yang gedek sama gue. Pemain juga ada yang gedek banget sama gue sampai dia bilang, lu tuh nyakitin pacar lu kalau lu tuh pergi-pergian sama orang lain. Saat itu kan gue punya pacar ya. Ada pemain yang gak suka kalau misalkan gue tuh pergi sama relasi, padahal makan doang apa gimana tuh, ada yang kayak gitu, ngerti gak sih? Bikin gue sama pacar gue nih kisruh. Nah gue gak suka diribetin juga sama nih pacar gue saat itu, karena kan lu tahu nih, gue ini lagi cari uang untuk apa, kebutuhan gue tuh apa dan sebesar apa per bulannya. Jangan ribetin gue, selagi gue gak pernah macem-macem, tolonglah gitu loh. Gue gak pernah macem-macem, lu percaya aja sama gue, gitu mau gue. Gue cuma bisa ngandelin diri gue saat itu. Orang tua di rumah pun juga, aduh sebenarnya gak mau cerita ini, cuma gue gak mau masyarakat tuh memandang gue bener-bener buruk saat itu gitu loh. Jadi gue baru speak up sekarang. Karena udah masanya udah lewat gak apa-apa lah lu memberi klarifikasi gitu. Karena memang cepat atau lambat itu perlu. Perlu lah. Lanjut. Nah, Bu. Orang tua juga mungkin karena masalah ekonomi ya. Jadi berantem terus. Gue lagi nyusun skripsi tuh. Udah lama sebenarnya gue pendem itu semua. Cuma gue baru berani mutusin berhenti pada saat nyokap sama bokap memutuskan untuk pisah pada akhirnya. Oh iya. Nah, lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah ya udah, thank you. Silakan ketahui apa yang kalian ketahui. Kayak gue nggak perlu. Makanya saat itu gue bilang gue nggak perlu ngomong di panggung pakai mic kalau masalah gue tuh sebenarnya berat banget gitu loh. Tapi kalau waktu itu gue udah bikin podcast, lu pasti ngomong di podcast gue. Iya, tapi saya kan belum. Kalau lu bikin podcast saat itu mungkin sampai saat ini gue masih cengeng. Loh? Ya iya dong. Orang lagi berarti itu salah satu titik terendah dalam hidup lu. Loh ya iyalah, gimana orang tua pisah, lagi skripsi aja gue tuh sampai mau banting laptop gue, terus gue memutuskan untuk gue gak mau ya nih ngelanjutin kuliah, gue bilang kayak gitu. Kalau begini caranya gue capek-capek nyari uang, bukan ngebahas atau ngongkit ya. Aku capek-capek cari uang untuk rumah, untuk adik, untuk kalian, kok kalian malah berantem terus kerjanya gitu loh. Loh ya aku nih capek, dari luar aku capek, di rumah aku pengennya adem, ayem, tapi enggak gitu loh, malah
panas aja nih di rumah nih, bawaannya panas terus. Tensi tinggi terus lah di rumah. Nah mereka terus ternyata mama tuh saat itu cuma ngalah sampai gue lulus 2017 kan gue lulus tuh. 2017 bulan September kali ya gue wisuda. Iya bisa akhir tahun. Gue lulus, abis gue wisuda tuh mulai lagi lah pertengkaran itu. Jadi mereka cuma nunggu gue lulus gitu. Dan nyelesain skripsi. Karena lu waktu itu pernah bilang lu nggak mau terus kuliah kalau keadaan rumah belum stabil. Iya, karena mereka kayak gitu ngeganggu psikis lu ya. Lah. Menurut lu aja, gue sebenarnya dari kecil udah ngedenger mereka berantem kayak gitu. Cuma puncaknya ya pas dewasa aja sih, karena mungkin gue lagi capek-capeknya juga kali ya saat itu. Gue butuh di orang rumah, tapi nyatanya gitu. Gue ngadu ke pacar gue juga lebih percaya mulut orang lain, kan gue jadi enak. Berarti di waktu itu, di kala itu, lu tidak mendapatkan support system dari pacar gitulah, atau dari... Dapet, gue gak ngilangin dia support gue banget, cuma gue gak suka kecurigaan dia, sedangkan gue... support, tapi tetap curiga kan? Tapi kan curiga kan tanda kasih sayang. Iya. Tapi kalau kebangetan curiga sih memang... risih lah gue digituin. Gue macem-macem kok, kecuali gue macem-macem, gue sangat bisa menjaga diri gue gitu. Lu percaya aja sama gue. Yang gue butuhin tuh duit doang nih, duit buat nyumpel ini setiap bulan, nyumpel ini. Pusing lah Kak kalau gue ceritain saat itu tuh keadaan gue. Lu apa sih bintangnya? Sagittarius. Emang orangnya agak keras ya Sagittarius. Iya. Desember gue. Iya benar. Pokoknya dia maunya di ngertiin aja udah, karena memang gue mau kok ngertiin balik. Iya, tapi mayoritasnya Sagittarius. Gue paham, gue dulu pernah memiliki pasangan yang Sagittarius juga soalnya. Iya kayak gitu. Oke. Jadi keadaan itu sudah memuncak, sudah sampai titiknya. Iya. Lu memutuskan untuk meledak di situ. Terus ya orang tua gue juga bilang, ini mama nih saat itu kan nyokap bisa ranjang dulu sih ya sama bokap kan, nggak langsung cerai. Tapi lu tahu? Gue tahu dan gue kabur-kaburan dari rumah. Dan nyokap malah bilangnya, maaf ya mama, maaf. Jadi minta maaf banget. Bilangnya alasan bercerai itu karena gue, nggak bisa dibilangin. Loh? Karena lu nggak bisa dibilangin? Alasan berpisahnya orang tua? Iya, dia ngasih alasan itu ke orang-orang. Padahal padahal kenyataannya tidak seperti orang atau keluarga bertanya gitu tuh kan. Lo pakai bilang gak bakal mengeluarkan air mata. Tisu. Riki. Tisu. Kalau nggak ada kanebo gua ada tuh di bawah komputer. Tapi gini ya Rah. Tisu. Lama gue beli sendiri nih ya di Indomaret. Tisu. Ambil gambar Tiara dulu man. Lu gila ya? No. Oke, sambil nunggu tisu. Baru beli yang tisu. Lu gimana sih Pro Channel gue bubarin ya? Tisu guys, wey. Ini air mata gue keburu grojok. Oke. Kaget sih dengernya. Kaget lah, gue tuh gak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi setelahnya baru gue cerita, karena gue udah ngerasa agak lega aja. Iya, udah lebih bisa nerima gitu loh. Jujur gue. Luka, alas gue baru nih, bisa-bisanya lu yakin begini. Gue mana tahu, tapi memang gue butuh secerca air mata untuk meyakinkan ke penonton bahwa argumentasi lu tuh benar. Kurang ajar lu ya. Karena tren topik pada saat itu memang Tiara. Tapi sebelum sakit banget gue digosipin kayak gitu sama orang. Tunggu. Sebelum nyampe ke situ. Kenapa nama lu Tiara Tahta? Bapak gue namanya kan Tata. Nah, berhubung Tiara Tata tuh kayak dua nama yang berbeda Tiara tapi disatuin. Jadi dia bilang Tahta. Kenapa Tahta? Karena Tiara harus menjaga tahta Tiara. Oh gitu.
Tuh bokap bilang. Bokap. Itu dibentuk nama kapan tuh? Sejak gue mulai nyanyi dangdut di panggung-panggung dalam tenda. Oh, berarti nama lu udah Tiara Tahta. Udah Berarti dari dulu tuh lu dong. nggak gonta-ganti nama. Enggak. Kalau waktu di band, di pop, Tiara aja. Tiara kutip aja gitu. Tiara dah. Tiara. Down dulu, minum dulu, ngemil dulu nggak apa-apa. Ngaca dulu lah yang penting. Oke, ngaca dulu nggak apa-apa. Biar pernapasannya lancar dulu. Lancar kok gue. Terakhir kali lu nyanyi sebelum vakum itu di mana? Masih ingat? Familis. Familis malah. Familis sama SK. Terakhir sih jobnya SK ya, seinget gue. Tapi lu nggak mendeklarasikan lu terakhir nyanyi gini? Kan penyanyi sekarang kan ada yang gitu. Enggak. Aku hari ini terakhir ini. Enggak lah. Tahu hilang aja gitu. Enggak. Iya tahu hilang aja udah gitu nggak nerima. Nerima biasanya waktu itu BBM ya. Itu masih? Udah enggak itu udah WhatsApp lah. Udah WhatsApp ya? Itu gue udah pilih-pilih di situ udah milih-milih job. Kenapa? Kan gue bilang sebenarnya nggak sepenuhnya kesalahan gue pada saat gue mau vakum itu nggak sepenuhnya kesalahan gue, nggak sepenuhnya kesalahan orang tua gue jadi maksudnya gue jadi berani untuk seperti itu ya karena gue ngerasa nggak ada rumah lagi dan saat itu ada orang itu yang jadi rumah gue saat itu yang memberikan support. Ternyata gue juga salah, dia juga bukan orang yang baik-baik amat gitu loh. Gue salah jalan lah intinya, gue akuin gue salah jalan, tapi ya bukan sepenuhnya karena gue emang pengen salah jalan, tapi ya karena faktor utamanya faktor orang tua aja sih. Maksudnya apa sih nih? Awak terus ya. Kesalahan dari editor gue. Nggak apa-apa. Terus. Gue tampol. Soalnya dia sambil membayangkan waktu itu kan belum ada dia. Masih sibuk kuliah. Iya benar-benar masih sibuk kuliah ya guys ya. Iya kayak gitu jadi. Ya gue kaget sih dengarnya. Cerai mereka, hadiah ulang tahun gue saat itu adalah akte cerai mereka. Umur berapa? 2018. Umur? Gue udah tua sih sebenarnya, nggak udah tua. 2018 gue umur berapa ya? Kalau hitungin deh 95 ke 18. 2018. Lupa gue. Emang itu 2018? 2018. Oh, gue merit lu masih nyanyi ya? Masih dong. Bener. Gue merit tahun berapa ya, Mas? 2000 berapa ya gue merit ya? Sebelum itulah, 16-17. Jauh sebelum itu ya? Iya. 2016. 16 kan? Ya, jadi gue masih nyanyi, gue masih kondangan. Gue masih punya utang sama lo berarti. Nanti ketika lo itu. Jangan lupa ya, kayak gitu streamingnya. Pokoknya anjing, tetap aja astagfirullahaladzim. Aku tuh sebenarnya nggak mau ngomong kasar, nggak mau aku tuh ketahuan kasar, tapi dia lo mancing-mancing aku terus. Hal pertama yang lo lakuin setelah lo vakum? Hal pertama yang gue lakuin ya bangun tidur sih. Nangis, bangun tidur nangis. Nangis berketerusan berarti waktu itu? Berkepanjangan gue dari nyokap gue pisah ranjang sama bokap gue selalu nangis sendiri setiap malam walaupun gue punya pasangan saat itu sampai gue tetap nangis sih sampai sekarang kalau keinget udah nggak sama-sama lagi. Iya karena apa ya namanya satu hal yang nggak pernah ada di benak. Di bayangan gue aja nggak pernah ada itu. Di benak semua anak-anak di seluruh dunia kali kecuali kematian, ya kan, yang memisahkan gitu. Gue sempet pernah ngomong, mendingan kalian berdua mati aja daripada harus masih ada tapi nggak sama-sama. Tapi lu ngomong di depan mereka. Kedua nyokap bokap. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah lu vakum, kegiatan lu tuh apa? Lu berarti vakum itu udah lulus dong? Udah dong, gue di toko buka toko. Gue pernah bantuin toko baju, terus akhirnya gue buka toko baju juga, gue juga buka usaha saat itu kan es kepal Milo lagi hits-hitsnya ya. Gue sempet dengar itu. Terus lu buka toko baju juga gue sempet dengar itu. Terus gue cuman emang susah dicari orangnya gitu, kontak gue nggak ada. Instagram juga. Instagram hilang, itu bener-bener hilang saat itu. Hilang Instagram gue yang followersnya udah banyak. Hilang? Maksudnya di hack gitu? Iya kayaknya sih yang kan gue selalu kasih akses ke pasangan gue buat buka Instagram gue. Kayaknya sih ya dia ngeklik orang ngirim link akhirnya ke
ambillah Oke, semuanya ya, telepon ya, gue ya, gitu. ya, zaman-zaman itulah ya. Iya, Oke, dan oke. gak Nah, bisa diselamatkan. gini maksudnya kejadian, bukan kejadian, apa ya, kegiatan lu setelah sudah itu, lu kan gua dapat informasi sempet juga lu pergi ke Pulau Dewata. Itu kerja apa ngapain? Kerja dong. Masa Kerja? pacaran doang? Enggak, maksud gua apa lu buka cabang di sana apa gimana? Itu kan gua sempat dengar juga. Itu gue setelah lepas dari yang itu. Oke. Lepas dari segala racun itu. Nah, kenapa lu bisa sebut dia racun? Karena gue gak, mamah gue juga sampai benci banget karena dia narik gue ke dunia dia aja. Dunia gue tuh bener di-scut gitu loh. Nggak boleh. Oh, circle-nya ke circle dia. Dia nggak merubah lu dirubah juga nggak dari mindset apa segala macam? Semua iya, setoksik gitu? itu. Iya. Tapi dia cukup berjasa juga, gue nggak ngilang-ngilangin kebaikannya dia. Ya, ada beberapa yang ada nyempil positifnya lah. juga. Ada, cuma lebih banyak negatifnya, maaf ya. Oke. Ya kayak gitu. Kerja apa di Bali? Ya bukan LC yang pasti, enggak. Gue tadinya kan gue liburan ya. Awalnya gue tuh ke Bali liburan. Sama dia? Enggak lah, gila loh. Itu gue lepas dari dia, makanya gue butuh ke Bali gitu kayaknya. Kenapa lu milih Bali? Kenapa nggak Kebun Raya Bogor gitu? Sakit hati karena gue dibilang gini, kalau lu bisa bertahan sama gue sampai umur toko ini sekian tahun, gue bakal ngajak lu ke Bali. Ya Allah, Cong, terus maksud lu gue harus ngebatin gitu sama lu. Tunggu. Coba ulangi kata-kata. Biar diajak ke Bali. Enggak, tunggu, coba kata-kata lu gimana? Kalau lu bisa tetap sama gue sampai umur toko ini yang kita bangun itu sampai 5 tahun ke depan, gue bakal ajak lu ke Bali. Oh, reward. Tapi gue udah keburu tinggal kentut sama orang-orang udah kemana-mana, lu baru pengen ke Bali. Iya, najis. Gue juga bisa sendiri, anjir lo ya gitu. Oke. Gue juga bisa, gue buktiin gue bisa ke Bali. Bisa gue ke Bali sendiri. Emang siapa yang takut? Gue geter doang pas naik pesawat. Nggak, jujur aja ya, gue takut banget naik pesawat. Sampai sekarang? Enggak, saat itu doang, karena gue pikir kan waktu itu ada Adam Air ya. Adam Air kan meledak gitu kan di udara. Nah, gue takutnya gue mati terus nggak ketemu gitu jasad gue. Itu aja sih di otak gue anaknya parnoan banget. Walaupun sehancur-hancur perasaan lu, pikiran lu, pokoknya nggak karuan, tetap hati mah takut ya? Ya iyalah. Kan ada orang yang kalau udah di titik paling rendah-rendah segala macam masalah itu masuk ke dalam diri dia berpikir udah pasrah. Enggak, gue mah. Lu mah enggak ya? Kagak. Masih pengen hidup berarti ya? Masih lah. Kerja apa di Bali? Bentar dulu, bentar. Gue pernah pasrah. Ini bukan dikat-kat gara-gara gue mikir gue mau kerja apa ya di Bali, enggak. Bentar. Jadi, gue pernah pasrah, tapi pasrahnya gue itu dalam hal kayak gini, Kak. Ya Allah, kalau emang gue udah gak berguna lagi buat orang-orang. Itu masih di Jakarta? Masih buat orang-orang, bahkan gue bikin malu keluarga gue doang. Emang bener kata mama gue atau bener cerita orang-orang, udah dia cabut aja nyawa gue. Oh, minta dicabut nyawanya. Tapi ternyata gue masih dikasih hidup sampai saat ini, berarti tapi kan nggak ada usaha lo untuk. Nggak ada lah, nggak mau gue. Minta doang gue mah. Nggak dikasih lah, nggak ada usaha. Gue nggak mau usaha, ngapain ribet banget, mati aja pakai usaha lu. Lu pakai, ada orang yang udah berdiri di depan rel kereta api tapi nggak mati. Nggak mau, gue cacat seumur hidup ntar gue yang ada. Gue juga mikir kale. Oke. Kerja apa di Bali? Jadi awalnya kan liburan, terus akhirnya di sana gue ketemu sama bosnya temen gue itu. Bule? No, Cina, Cokin. Oke. Ko Chandra, thank you ya. Ya. Kakak di daerah mana? Denpasar. Oke. Iya, jadi di situ gue iseng nih, karena kan gue biasa kerja, terus gue nggak ngapa-ngapain gitu, ngerti nggak sih? Gue ikut tuh kerja sama temen gue, terus gue iseng, aku ikutan dong. Ternyata gue cekatan juga tuh ngerjain vape, liquid. Ngerjain maksudnya? Apa kerjanya? Produksi. Oh, lu produksi. Vape. Distributor vape terbesar di Indonesia dan terluas. Oke. Nah, udah dari situ, terus dia ngeliatin ternyata dari CCTV. Oh. Nah, pas kayak gitu, kamu kerja apa? Kata dia kayak gitu. Kamu kan S1. Udah kerja aja sama aku, nanti tak bayar di sini. Sampean mau berapa gaji? Oke, nego gaji gitu. Ya, daripada di Jakarta juga corona kan, saat itu gue ke Bali tuh pas lagi corona kan. Iya. Makanya gue bisa beli tiket. Karena murah. Iya, benar sih. Bener kan? GoPay dapat batik loh. Ketika orang-orang yang di Bali pada pulang, lu ke sono. Iyalah, tapi Bali kayak kota mati saat itu. Nah udah,
gue dapet kerja di situ, tapi gue masih mikir. Akhirnya November 2020 gue baru memutuskan untuk ya udah deh gue kerja aja daripada gue di Jakarta juga nggak ngapa-ngapain. Gak ada yang gue kerjain, pemasukan gue standar aja dari Duren, ya kemudian gue kesana gitu. Kerja di sana selama berapa lama? Sampai 2021 bulan. Oh enggak, 2020 bulan 2021 bulan Desember. 2022 gue pulang kan. Kenapa pulang? Ternyata emang nggak enak ngerantau itu. Apa yang bikin gak enak? Kalau lagi sakit sih yang paling gak enaknya. Bener-bener sendiri? Ada sih, ada teman yang emang juga baik di sana. Cuma kan tetap beda ya sama orang tua. Walaupun rumah sama papa keluarga mama, beda lah. rumah mama udah pisah, tapi kan bisa Tiara mau ini, Tiara mau ini, bisa tinggal ke rumah mama. Kalau di Jakarta. Gue di sana juga sempet kayak mungkin kalau gue tes itu gue corona kali ya, tapi gue nggak tes karena gue takut. Gue sempet ngedrop banget, makanya ya Allah gak enak banget sih jauh dari orang tua gitu. Walaupun orang tuanya udah jauh dua-duanya. Berarti keadaan itulah yang membuat lo untuk memutuskan balik ke Jakarta. Iya betul sekali. Tapi kalau gue boleh tanya dulu nih, boleh. Enakan kerjaan sebelum vakum apa pada saat di Bali? Sebelum vakum lah. Gak capek ya? Capek guys. Iya maksudnya nggak terlalu capek. Cuma kan nominalnya didapatkannya lebih pas sebelum vakum. Iya. Kalau orang kerja kan dia pas-pasan aja segitu-gitu aja. Walau emang banyak banget bonus sih saat itu kayak goal ini langsung dikasih voucher belanja. Insentif gitu ya? Iya. Insentif beda lagi sama bonus gue kalau lagi sama istrinya. Istrinya bos gue, iya. Baik banget itu mereka. Kok siapa? Ko Chandra. Ko Chandra di Denpasar. Di Denpasar. Sama Katea. Iya. Adik ipar gue juga di sana jadi yang nyupir tour guide gitu. Oh, wisata. Iya. Jadi nanti kalau gue kesana nanti gue temuin tuh Ko Chandra. Oh boleh. Denpasar Selatan ya, deket kampung Islam. Cari. Pasti ketemu karena kan adik ipar gue kan supir di Bali. Iya betul. Waktu gue habis merit ke Bali. Gue mau nanya, lu pernah denger gue tuh kerja apa di Bali? Karena emang cukup banyak juga yang bilang, iya. Gue tahu. Lu sampai bisa ngomong bule kan? Dengar dulu. Lu jujur sama gue cara gue. Dengar gue dulu. Oke. Gua ya kalau Bali itu kan yang kesannya terlintas pasti kan bule. Tapi gue denger lu ada di Bali itu ya karena salah satu tim kita waktu itu lagi di Bali. Subus, siapa? Ya salah satu tim kita. Oke. Bapak Durrahman Edu kan lagi di Bali waktu itu. Oh Caca. Nah, Caca kan waktu itu di sana. Dia si Tiara emang kerja di Bali. Aku nggak tahu, gue harus kontak, gue bilang gitu. Siapa dia ya? Tahu gue bilang. Caca, ya. Dia sering sih dia minta ketemu, cuma gue selalu lagi produksi banyak-banyaknya setiap dia lagi di sana. Ya kalau dia kan memang kerja. Dan aku disekolahin lagi sama Ko Chandra di bagian kepabeanan. Jadi apa itu? Bea cukai, ngurus bea cukai untuk nikotin. Sekolah? Iya, disekolahin lagi, baik banget kan ya Allah. Oh di sekolahnya ya? Di sana lulus dapat ijazah gitu, sertifikat. Gitu. Oh berarti banyak banget paham lah liquid gitu, paham ya? Paham, pajak dari liquid itu sendiri juga beberapanya paham. Pajak perusahaan. Tapi nggak jajalin vape juga? Gue? Iya, pada saat pembuatan pertama pasti kan karyawan semua yang pernah dikasih dulu untuk tester. Ini kurang apa gitu. Oke. Iya, seru juga ya. Seru dan banyak benefitnya juga kerja di sana, makanya gue ya udah ya gitu. Oke, memutuskan balik karena lebih enak di kampung sendiri. Betul. Gitu. Betawi yang gitu. Oh iya lagi. Dari kampung dewek. Itu gimana ya guys ya? Iya benar-benar. Nah, ketika lu balik ke sini, hal apa lagi yang lu pikirin? Nih gue udah balik nih ke Jakarta nih. Terus? Ya tadinya gue cuma mau fokus sama dagang durian aja. Balik ke durian lagi? Durian lagi. Gue jual durian. Durian? Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dimana? Makanya kalau mau order durian kupas, order ke aku ya guys ya. Hey Yaura. Jualan gue ntar gue kasih promosi. Nah, maksud gue tuh aja, itu. Jangan sedih durian kupas doang. Maksud gue tuh itu. Jadi ketika lu bicara seperti itu, berisik ya. Lu bawa di sini ini duriannya. Gitu.
Iya nanti ya, aku lupa Walaupun banget. gua nggak makan, tapi kan operator gua kan doyan. Jangan dong. sedih, jangan sedih. Atau enggak di mana? Nanti kita bikin Vlog. video review duriannya. Oh boleh, boleh. Gimana sih? Di Kaliangke gue, sama di Mangga Besar. Abu Jubus. Elah deket banget Kak, apaan sih dari Jakarta Barat sini lewat belakang, jalan panjang lurus terus ke kanan. Kanan kiri, kota tua. Kok bisa ke sono-sono sih? Ya biarin aja rezeki gua ke sono-sono, ngapa sih lu ribet banget. Jauh juga loh dari sini. Ya iya namanya rezeki kita nggak tahu di mana adanya. Itu lu ngerintis sendiri? Enggak lah, masa ya sendiri. Itu lu ngerintis sendiri? Oh iya nih kalau gue ngerintis sendiri. Enggak lah. Enggak, jadi awalnya tuh karena gua kan orangnya iseng Kak. Gua nggak bisa lihat ada peluang bisnis, pasti gue jalanin. Itu aja. Berarti melihat ini durian ini ada peluang bisnisnya. Ada banget lagi. Oh. Ada banget. Sebulan berapa? Jual durian? Oh, sampai kebeli apa-apa yang gue pengenin sih. Dari durian kupas itu. Oh lah. Besar. Besar saat ini kan durian udah naik ya saya harganya. Tapi tetap kok untuk reseller aku kasih yang terbaik harganya. Oke. Nah, sesudah dari situ lu apa yang membuat nyanyi lagi pikiran lu tuh untuk balik lagi ke nyanyi gitu? Yang bikin gue nyanyi lagi karena ada yang janji mau tetap support gue terus-terusan. Support dalam arti support sistem ya, bukan support apa-apa kayak lo nyanyi lagi dong Tiara, sayang suara lo gini. Nama lo juga saat itu udah tinggi-tingginya, udah nyanyi lagi nggak apa-apa, nanti kita bakalan tetap support lo, kita selalu tonton lo, selalu nemenin lo. Siapa itu? Lo nggak usah takut lagi. Gue takut tadi untuk nyanyi lagi karena gue takut sama pandangan orang-orang tentang gue pas sebelum vakum. Oke, itu siapa? Ada lah. Ada lah. Temen gue itu. Temen SMP gua. Oh. Enggak, bukan sekolah, temen di luar sekolah. Iya, temen lah, tapi waktu zaman SMP. Betul banget, Kak. Oke. Berarti dia memberikan support system lo. Support banget, makanya gue tapi itu gue berpikir dulu beberapa kali. Pasti dong. Pas di Bali pun gue udah nerima satu job dari kakak Anita Betung, dia juga salah satu support system gue juga. Biarpun galak gitu kan mukanya. Orangnya juga galak, tapi dia baik banget. Dia tuh pas di Bali nelponin gue mulu, bilang pulang kek, ini gue mau kasih lu job. Tapi dari 4 job yang dia kasih aku cuma terima 1 saat itu. Nah dia termasuk salah satu orang yang yakinin aku, gue yang backup lu gitu. Begitupun teman-teman aku, gue yang backup lo nyanyi lagi ya, lo nyanyi lagi. Itu yang bikin gue kayak faktor utama gue sih karena si teman-teman gue itu. Faktor kedua gue ya Betung. Ketiga ya buat nyenengin hati orang tua aja, karena nyokap bokap gue pengen banget gue nyanyi lagi. Oh sempat ada omongan ke lu dari nyokap bokap bahwa pas lagi gue masih di Jakarta, pas gue lagi error-errornya deh pokoknya. Tapi udah vakum. Nyuruh nyanyi lagi, cuma nggak boleh nyanyi kan sama tuh orang, karena dia ngedoktrin gue, nanti mereka pasti ngeliatin lo tuh kayak jijik, nanti pasti mereka tuh julid sama lo. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Apa karena takut elunya lepas lagi dari dia? Gue nggak tahu deh, ya namanya toksik ya, gue nggak tahu otaknya apa. Melakukan berbagai macam cara supaya udah lu mah adanya di gua aja, dikekepin gitu maksudnya. Lu nggak boleh ada begini. Alasan dia sih karena dia mau ngejaga perasaan gua biar nggak sakit hatian apa gimana, udah hindarin aja yang kayak gitu. Tapi ternyata ya sama sakitnya nih. Emang goblok, gua mah bucin, kalau udah bucin mah tolol. Nah ketika lu udah memutuskan untuk nyanyi lagi, di mana lu pertama kali nyanyi? Di mana ya waktu itu ya? Lu ngajak anak itu lagi tuh? Tuh. Apa sih pertama kali nyanyi lo? Ini anak lu nggak ajak ke Bali kan? Oh iya Meruya ya? Enggak, gue nggak ajak ke Bali. Tapi Bang Sam apa kakak Betung sih? Oh iya. Iya, Bang Sam. Tunggu. Meruya. Ketika lu untuk vakum, ini manusia apa reaksinya? Dia juga nggak bisa apa-apa karena dia juga dijauhin sama si pacar gue itu. Oh, jadi lu pun nggak ini sama dia, nggak deket? Enggak, makanya orang-orang gedek banget sama dia. Oh gitu. Jadi ketika lu balik ke Jakarta, terus mau nyanyi lagi nih ceritanya nih, hubungin dia dong? Tentu. Karena emang gue soknya sama dia doang, gimana dong? Maksudnya masih punya kontaknya dia? Apa? Di Instagram. Oke, Instagram. Langsung cus lah kata dia gitu. Cus, betul. Ya udah Kak, iya gitu, udah.
Itu pertama kali gue nyanyi lagi. Tapi sepenglihatan gua, Hmm. karena kan sesudah corona sampai sekarang gua kan lebih banyak di belakang Layar. layar nih. Jadi kan gua ngeliat perkembangan kayak penyanyi-penyanyi gitu. Hmm. Kalau menurut gua, lu kayak berhenti sejenak, terus lu ngelanjutin lagi. Bukan orang yang berhenti terus putar balik kemana-mana, enggak. Lu jalan, lu jalannya nanjat nih, udah mau nyampe di atas, lu berhenti dalam beberapa waktu, terus lanjutin lagi. Paham gak maksud gua? Iya paham. Bukan orang yang ketika lu balik ke entertain lagi, lu harus dari nol lagi. Enggak, kalau yang gue lihat gitu. Lu langsung, lu nerusin dulu yang pernah ada aja. Iya. Jadi karena lu nerusin dulu, jadi kembali lu di posisi lu yang saat itu. Gitu ini ya, menurut pandangan gua. Udah ada banyak orang sih yang ngomong gitu ke gue, cuma gue nggak ngerasa. Iya, karena gua kan sekarang lebih di belakang layar, jadi lebih ngelihat dari misal kalau kita kan data by data. Betul. Ya kan, kalau gua kan by data ngelihat dari kayak misalkan per orang tampil itu di streaming itu kan range penontonnya kan beda-beda. Dari mulai siapa nyanyi itu beda-beda. Itu satu. Kedua, dari uploadan yang per lagu pun itu maraknya orang yang pengennya apa itu kan kelihatan. Oh iya, betul. Jadi gue bisa ngelihat, oh berarti lu nerusin jalur lu yang pernah lu tinggalin aja, nggak mulai dari awal. Tapi lu nggak merasa seperti itu? Enggak. Ketika pertama kali nyanyi lagi di panggung, gimana perasaan lu? Deg-degan. Balik deg-degan lagi. Deg-degan tetap sampai sekarang mah gue malah deg-degan. Sampai waktu itu kita sepanggungnya waktu di DSS yang acara gua, itu acara gua waktu di mana? Di Kepak. Yang tempatnya sempit. Itu acara gua. Oke. Iya, itu deg-degan. Iya, itu gua. Karena muka lu tuh nggak kayak biasa, maksudnya nggak kayak yang gua kenal dulu. Nih orang udah berubah apa gimana, kata gua kan. Kok diem aja, apa mungkin gue berpikirnya mulai lagi dari pertama. Iya, mungkin gue berpikirnya penyesuaiannya, karena pasti sekian tahun lu vakum kan banyak muncul orang-orang yang lu baru kenal. Tapi lu harus yang bersikap gimana ya? Lu posisinya gue harus ada di mana nih, di bawah lu apa di atas lu apa sejajar gitu. Pasti kan. Iya. Paling kesulitannya di situ aja. Di situ ya. Untuk lagu mah ya sekarang mah kan. Untuk lagu juga jujur aja ya, gue susah banget ngapalin lagu. Ya, tapi kan tinggal begini kan masih bisa. Iya benar. Bedanya tapi kayak nggak profes aja coy. Kalau dulu kan kita nggak ada kayak boleh, gitu, ya kan. Kalau sekarang itu mesti, bahkan ada beberapa itu yang udah pakai apa sih, matador. Pakai matador, lebih enak lagi, dia udah tinggal baca doang kayak di TV. Iya. Cuma memang terlihatnya kita nggak nempel di otak. Iya. Tapi karena itu yang lagi naik mau nggak mau dong. Betul. Nah. Secara garis kesimpulan dari semua perjalanan lu ini pasti banyak hikmah dan pelajaran banget buat teman-teman yang di rumah juga, dari berbagai aspek, kayak misalkan dari keluarga, dari pasangan atau dari lingkungan. Hikmah apa yang lu ambil dari semua kejadian yang udah lu alami? Yang paling gue ambil sih kayak kita itu sebenarnya hidup bakalan tetap berdampingan antara suka sama duka. Ya, jalanin aja, tetap berbuat baik, dan jangan sampai salah masuk ke lingkungan sih, pilih, bener-bener harus milih-milih gitu, ngerti gak sih? Ngerti. Kalau gue boleh tanya, hal lemah yang waktu itu bisa lu masuk ke lingkungan yang nggak tepat, gue bukan bilang nggak baik, karena pasti ada baiknya, walaupun itu sedikit. Iya betul. Yang nggak tepat itu apa? Gimana? Hal apa nih yang membuat lu tuh merasa sekarang nih berpikir nih, gue tuh waktu itu salahnya ini, karena salah ini jadi gue ikut masuk ke circle dia. Hah? Nggak tahu. Pokoknya ikut aja udah gitu. Ya karena saat itu gue nggak punya pegangan apa-apa, gue ngerasa dunia gue runtuh. Ya satu-satunya itu berarti. Iya, ya itu.
bukan gue nyalain orang tua ya, gue gak nyalain orang tua. Oke, gue ngerti. Mungkin emang udah jodohnya mereka sampai di situ aja gitu loh. Jadi gue aja yang belum bisa terima, dan ketidakterimaan gue ini ngebawa gue ke jalur itu. Oke. Gue kasih lo waktu beberapa detik sampai menit untuk apa yang lo mau sampaikan untuk nyokap bokap. Nih kameranya nih kameranya. Gue gak suka ya hal-hal kayak gini. Silakan. Muis udah gue bilang gue mau gak demen. Ya, buat mama, maafin Tiara ya kalau Tiara banyak salah. Dan kalau sampai saat ini Tiara juga masih suka gak bisa terima 100% sama semua yang udah terjadi. Tapi Tiara coba buat ikut seneng, karena Tiara tahu mama sudah bahagia juga. Walau Tiara juga tahu mama nggak sepenuhnya bahagia. Tapi Tiara di sini buat mama. Mama bisa cerita apapun ke Tiara. Tiara sayang sama mama. Dan buat papa, semoga papa bisa tetap semangat ngejalanin hidup papa selanjutnya, karena papa juga tetap punya Tiara sama Yoris. Nah, itu aja. Adik umur apa? Udah gede lah, Kak. 20. Laki ya? 20 atau 21 kali dah. Ya, pasti kalau udah kayak gitu berarti kan diajak sharingnya udah lebih enak ya. Dekat nggak sih sama adik lo? Sejak perpisahan orang tua, kita jadi nggak terlalu deket. Makanya gue takut dia saat itu baru di masa-masa 16 ke 17 tahun. Gue takut dia keguncang gitu loh. Gue mikirin dia sebenarnya, cuma ya dia jadi agak pendiam aja sejak itu. Sampai sekarang? Oke, kita panggilkan adanya Tiara. Anjir. Jangan anjir. Enggak. Oke. Nah, kalau gue pengen lu memberikan statement sama masyarakat luas sana, ya pokoknya statement dari lu lah. Let's go. Kemana nih arah lu? Enggak, arah lu kemana? Statement apa nih? Kita berantem ya di sini. Boleh? Maksudnya statement tentang ya kan seperti tadi gua aja lah, nggak usah orang lah. Gua kan denger dari sebelah kuping. Oh iya benar. Ya mungkin orang itu pun melihat dari apa yang dia lihat. Betul. Dan dia sampaikan kan gitu. Betul sekali. Ya kan, tanpa dia mengklarifikasi lu kenapa, apa yang menyebabkan bla bla. Karena gue juga nutup diri sih Kak saat itu, ya, jadi ya udah wajar aja. Lalu betul. Ada ngaca dulu guys. Iya boleh, habis ngaca sampein itu sini. Apa? Tahu lagi gue mau ngomong apaan Kak? Iya, apa aja lah terserah lu. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan emang kalian ngedenger sesuatu yang sekiranya itu lagi marak diperbincangkan, jangan cuma nilai dari sebelah telinga ataupun sebelah mata gitu loh. Karena semua yang terjadi itu pasti ada sebab dan akibatnya. Dan kita ini kan sama-sama manusia ya. Cobalah memanusiakan orang lain, jangan judgmental orang gitu loh. Karena kalian nggak tahu seberapa dalam luka yang dia coba sembuhin sendiri, prosesnya juga kalian nggak tahu. Jadi ya ada baiknya kita sebagai manusia cuma ya udah, kalau kita nggak bisa support ya minimal jangan ngomongin lah, itu aja. Sarang beo. Oke, mantap. Nah, dari semua pelajaran yang udah lu ambil, hikmah apa yang bisa lu terima dan bisa lu sampaikan ke teman-teman viewer semua supaya pelajaran gimana sih ngomongnya? Tahu gue Kak. Maksudnya supaya bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Karena kan tadi udah. Ya itu kan di statement lo, ini hikmah semua itu dari
semua permasalahan yang udah lu lalui seorang diri sendiri dong pasti, tanpa ada satupun orang yang tahu berat, maksudnya seberat apapun yang lu alami. Orang kan cuma bisa ngelihat kita di kamera aja atau Ya. di pandangan dia yang dia lihat pada saat itu. Hikmahnya apa sih? Gue tuh nggak bisa tahu ditanya-tanya hikmahnya. Yang pasti lo menjadi manusia lebih kuat, itu yang pasti. Iyalah pasti. Walaupun tetap sekuat-kuatnya, tapi memang air mata itu perlu Tiara untuk melegakan hati. Iya. Kalau enggak, sekarang kita kalau ngamuk-ngamuk juga malah rugi. Misalkan lu punya masalah besar terus lu ngamuk-ngamuk tuh toko durian lu. Gue dibilang ODGJ ntar. Nah, itu mau ditangkap lu dibawa ke RSJ. Grogol situ. Ya benar-benar dekat lagi. Enak bawanya jadinya. Apa hikmah yang lu dapetin? Ya, capung. Sumpah ketawa gue gak ada indah-indahnya dah. Ya kan lu Tiara bukan Indah. Kayak najis. Udah kalah. Udah. Hikmahnya ya itu. Lu kan tadi udah nilai sendiri, menurut gue itu aja udah. Lebih kuat. Jadi hikmah. Gue yang ngurusin. Tenang aja lu. Gue ngurusin. Jadi hikmahnya adalah dari semua yang udah diceritain sama Tiara ya dinilai sendiri aja. Iya. Mungkin selama ini memang Tiara menutup diri ya karena memang waktunya, momennya belum tepat untuk lu menjelaskan. Menurut gue sebenarnya juga nggak harus, Kak. Iya sih, tapi boleh lah, walaupun nggak harus tapi boleh. Karena ketika stigma itu nggak lu luruskan, orang akan berpikiran belok terus. Maksudnya orang akan berpikiran lu tuh salah terus. Jadi memang perlu ada satu momen dan di kita lah momennya. Terima kasih. Pintar kan saya? Pantas aja ya lo. Sebenarnya gue tuh mau ngundang lu dari bulan puasa. Bulan puasa kapan ya, Kak? Belum balik gue belum puasa. Dari lu comeback. Oke. Ya, cuma kan gue berpikir, jujur aja gue berpikir, takutnya lu nggak mau, takutnya lu tersinggung. Itu yang gue pikirin, sampai gue yakinin, makanya gue ngubungin lu malam kalau nggak salah, karena gue berpikir kalau nggak dicoba kita nggak tahu nih jawaban dari Tiara. Betul. Ternyata responnya Tiara oke. Oh berarti dia sudah siap untuk mengeluarkan air mata di podcast ini. Dan saya sangat suka air mata. Dasar psikopat. Oke, kita udah bicara panjang sampai saat ini. Iya, panjang pertanyaan. Ya. Udah mau akhir-akhir pertanyaan kalau udah kayak gini sih biasanya. Okay. Nah, apa cita-cita lu yang belum tercapai? Atau keinginan lu yang belum tercapai? Gue mau umroh. Amin. Umroh. Bareng sama mama lagi, sama papa. Papa nggak bakal mau juga sih pasti kalau dia tuh. Tapi kan walau alam Tiara. Iya sih benar. Gak ada yang tahu. Tapi itu salah satu keinginan lu. Terus juga gue mau apa ya? Gue mau lebih jos lagi dari gue yang sekarang pokoknya. Dalam hal? Keuangan. Oke. Karir. Oke. Dan juga gue nggak bisa ngomong percintaan karena kayaknya sejak kejadian itu kayak gue sama cinta nggak terlalu gimana gitu. Kalau target untuk berumah tangga kapan? Niatnya sih pas umur 25, tapi kan ternyata kisruh rumah tangga orang tua bikin gue kayak nggak percaya aja sama pernikahan. Tapi masih keinginan masih ada dong. Ada tapi nggak tahu kapan. Iya, berarti nunggu orang yang tepat. Betul, ya nunggu. Tapi nyari kan? Nggak nyari. Diem aja gitu? Diem aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, terakhir sampai habis ini masih ada lagi. Enggak, kamera lu gue bawa pulang. Enggak, ini terakhir. Selama lu kayak di Bali atau di waktu nyanyi, lu pernah ngerasakan atau ngalamin kejadian horor gak? Di Bali pernah. Apa? Coba cerita. Jadi ya ingus gue. Ya. Iya. Jadi Juman. Waktu itu kondisinya itu
malam. Jadi tuh di Bali itu ada malam Kajang Kliwon kalau nggak salah. Malam Kajeng. Kajeng Kliwon. Kayak malam Jumat Kliwon gitu. Iya, tapi itu bukan malam Jumat doang. Dia ada di setiap bulan di mana purnama lagi Malam besar-besarnya. Kliwon gitu. Purnama lagi gede-gedenya. Itu tuh nyanyi mungkin malam bulan purnama gitu. Terus aja lu ya penyanyi, susah sih ya penyanyi ya. Udah tuh, itu anaknya bos gue itu sakit. Sakitnya tuh aneh. Laki cewek anak? Cewek. Okay. Deket banget sama gue. Dia tuh sakitnya aneh banget, bener-bener aneh. Anehnya tuh? Anehnya kayak, Anti, Cece nggak mau ke sana, kata dia kayak gitu. Itu ada yang nungguin Cece di situ. Terus dia ngeliat? Dia di bawah. Itu mau Imlek kalau Imlek apa? Nyepi. Nah, di bawah itu ada tempat playgroundnya dia besar, se-studio inilah, lebih besar lagi dari ini. Dia tuh main di bawah terus ketawa-ketawa sendiri. Oh kayak dia main, ada temen mainnya gitu loh. Okay. Nah dari situ dia bisa kayak dia panas, demam tinggi banget, tapi nyariinnya gue. Anti, mau sama Anti. Akhirnya gue nginep lah di rumah itu kan. Gue nginep di rumah itu, gue nemenin dia tidurlah dia, tapi badannya tetap panas dan sampai mau kejang gitu waktu itu. Mau kejang, mau apa, akhirnya gue mau beliin dia bye-bye fever kan, sama beliin dia Tempra yang buat paracetamolnya anak-anak. Dari warung Madura? Enggak dong. Ada apotek di depan gang. Akhirnya gue kesana, gue naik motor tuh. Kebetulan kan emang dia rumahnya klaster yang masih baru gitu kan. Jadi sebelah tuh masih ada kebun dan ada padi-padi gitu, tanaman padi. Menuju keluar komplek aja tuh harus set. Dari rumah dia, pas gue begini, seret, kersek di sebelah sini tuh. Kersek tuh. Itu apa? Bener-bener di samping rumahnya. Samping rumahnya masih kayak? Samping rumahnya tuh ada kebun. Bener-bener kebun. Tapi bukan dengan pohon-pohon yang tinggi, di Bali itu kebun-kebunnya. Iya, gue tahu. Nah, udah tuh. Sok, gue liat di spion. Lu tahu apa yang gue lihat? Apa? Itu kayak semak-semak, tapi tingginya lebih tinggi dari gue. Ada matanya merah. Terus ada suara di spion kelihatan. Di spion kelihatan. Pas gue nengok begini, beneran itu. Lu nengok, lu lihat? Iya. Gibrit gue langsung. Gue teriak sampai ke depan gang. Gitu. Iya. Sampai depannya gue nggak berani pulang. Sampai akhirnya gue gini, kok tolong Tiara, kok tunggu di depan gapura. Jadi Koko yang nyamperin. Dan gue suruh temen gue yang satu lagi, lo kesini dong, bilang kayak gitu. Temenin gue masuk ke dalam. Akhirnya baru gue masuk ke dalam. Dari situ Kim tetap aneh banget, bener-bener aneh itu. Dan pernah ada suara kayak orang lagi nyanyi lagu-lagu Bali gitu. Lagu Bali cewek. Kayak gimana? Iya kayak bahasa Bali lah, aksara-aksara Bali. Itu gara-gara gue juga sih, gue agak iseng sama sajian-sajian yang ditaruh di depan. Iya. Tapi cuma karena permennya bukan gue yang ngambil sebenarnya. Jadi anak-anak kecil ngambil gitu. Tapi gue nggak, mungkin karena gue nggak nyuruh. Nggak boleh, karena gue nggak nyuruh kayak gitu. Terus di pabrik di tempat gue kerja tuh juga. Waktu lu kerja berarti itu pabrik ya? Pabrik di tempat produksinya sama ada toko-tokonya juga. Gue keliling-keliling aja gue makan anaknya. Apa tuh ceritanya? Gue ngeliat gue banyak banget ngeliat, pertama kali gue ngeliat rupa-rupa setan ya di Bali gitu ibaratnya. Lu udah ngeliat apa aja di sono? Ya si semak-semak gede itu yang dibilang terus? Gendi, terus Gendi? genderuwo gitu, kayak genderuwo gitu ya. Allah nyebutnya gila ya. Ya terus enggak, itu mah nggak pernah aku nggak pernah lihat gituan. Belum. Karena itu tuh bukan setan, itu tuh orang, tapi dia tuh ngilmu. Oh gitu. Iya, kalau di Bali tuh. Terus apa lagi yang pernah lu lihat? Kunti sih. Kunti di mana? Di rumah bos gue di lantai 3 ada. Oh masih di rumah itu? Iya, di pabriknya juga ada. Kunti yang sama? Beda, rumah di sini, pabrik gimana tahu? Enggak, kuntinya tapi sama apa beda? Ya mana gue tahu. Lah katanya lu lihat. Ya masa gue giniin mukanya? Gini nih. Coba cerita dulu gimana lu bisa apes nemuin itu? Iya, dia juga apes kali ketemu gue. Iya, dia apes. Kayak gitu. Mungkin karena dia sering nonton lu waktu di sini kali, jadi sono dia pengen. Serem gila lo. Nyanyi lagi lo gitu. Iya. Ya, ceritanya ya kayak misalkan kita lembur malam-malam, terus gue bagian nutup gerbang, pas gue mau kunci tuh kan ada slot di sini tuh. Gue gini, tak aja dah.
Dia lari ke atas tangga kayak Oh, kelihatan. gitu ya. Gue langsung lemes. Lu sendiri? Ada temen gue. Lu kenapa? Kata dia kayak gitu. Lu aja deh yang ngunci. Lu yang laki yang ngunci. Ayo. Dan selalu pas gue lagi mens. Oh. Kayaknya dia suka kali ya. Kalau pas aroma, lagi iya. mens gitu. Oke. Sama Kim, anak itu selalu mau minta sama gue karena katanya kalau pas sama gue dia nggak ngeliat apa-apa. Oh gitu? Sampai sebelum lu balik ke Jakarta masih kayak gitu? Masih sampai sekarang kayaknya mah. Walah. Belum gue balik ke Jakarta mah ya iya. Kasian banget dia ya. Lu balik ke Tapi jadi sini. pinter lah. Kalau ya pasti pinter sih, gue yakin dia pinter sih, emang anaknya juga ceriwis. Maksudnya kalau nggak diarahkan takutnya malah ya ya gitu. manusia sekolah. Kadang-kadang itu di tangga siapa? Kok Oh, liatin, suka ngomong gitu? Iya, liatin Cece terus. Cece takut, usir dong Anti, usir dong kayak Oh, gitu. lu ininya Tangannya nggak ada tapi kata Cece gitu. Oh, anak kecil sih ya. Iya, nyata banget, kayak gue juga jadikan parnoan ya. Aduh, dapat juga ya. Tapi memang waktu gua ke Bali juga karena di sana kan emang mistis, coy. Hawa di beda sih. Emang iya, karena kan apa-apa di sana disembah. Iya, apalagi kalau malam, aduh kayaknya gimana gitu ya. Gue pernah diajak sama adik ipar gue tuh ke nggak tahu gunung apa gitu kan. Waduh. Di sekitar Ubud ya, di sana ada patung bayi yang bisa nangis loh. Aduh, belum ke situ. Gue udah sering nggak tahu ke situ, nggak tahu apa. Tapi belum pernah denger dia nangis. Karena gue kan nggak paham. Gue kan pemandunya kan istri gue sama itu. Kalau istri gue kan beberapa kali ke sana. Kalau gue kan beruntung karena diajak dia. Kak, dengerin ya podcast ini sampai habis pokoknya. Gua kan rapi dong. Enggak. Kurang anjir. Enggak ada. Podcast kita enggak ada kata. Oke. Saya rasa udah cukup, Tiara. Iya, cukup. Kayaknya durasinya udah lewat. Ini jam berapa? Tapi pasti banyak pelajaran yang kita ambil. Iya, gue banyak hal yang baru yang gua temui gitu dari lo, bahwasanya ya mudah-mudahan lo menjadi wanita yang jauh lebih kuat gitu. Amin ya Allah. Juga cepet-cepet mudah-mudahan dapat jodoh bisa melangsungkan pernikahan, rumah tangga. Ya kan, karena pasti ngobatin luka lama tuh nggak gampang, pasti iya, itu pasti sangat tidak mudah, apalagi perempuan. Biasanya laki juga kadang-kadang ada yang susah, apalagi perempuan gitu. Ya doa gue yang terbaik-baik lah buat lu, mudah-mudahan lu semakin sukses sesuai dengan harapan lu. Ya mudah-mudahan lu tetap di rule yang sekarang gitu, jangan mencela-mencela lagi gitu. Jadi tetap fans lu T2FC T2FC budek T2FC mudah-mudahan disupport terus nih Tiara biar dia nggak suka galau-galau lagi. Dia butuh support system pasti salah satunya dari kalian T2FC, semua. betul. Iya dong. Masih ada tapi. Ada dong. Ada ya. Jangan kurang ajar ya Anda. Ada lah, masa enggak? Guys, tolong ya ramein ya. Oke. Saya rasa sudah cukup. Oh iya, kalau misalkan teman-teman subscriber ada yang mau bercerita di sini tentang pengalaman hidup ataupun cerita horor atau cerita mistis atau apapun itu, lu mau ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi kita. Itu nanti dibalas sama mereka. Orangnya gue juga. Ya pokoknya nanti dibalas sama mereka untuk kita ngobrol di sini. Gue pengen ada kayak gini Tiara, orang itu misalkan dulu bos besar terus dia udah nyawer banyak, terus gue pengen ngobrol kayak dia gitu, kayak misalkan motivasi Anda apa, nyawer nyanyi kayak gitu, pengen nanya-nanya kayak gitu. Banyak. Gue pengen, cuma belum ada yang mau. Iya iyalah tentu, takut kebongkar. Enggak, misalkan yang dulunya bukan yang sekarang, yang dulunya gitu. Jadi ada kayak bos siapa gitu atau pengusaha siapa gitu. Gue pengen dapat cerita dari dia gitu. Jadi kalau misalkan mau nonton live streaming adanya di Afro Channel. Betul. Tapi kalau lo mau nonton potongan-potongan lagu adanya di Afro Musik. Oke. Nah, ini kan belum puasa. Betul. Nah, kalau lo mau dengerin ceramah, misalkan habis sahur, menjelang pagi, habis sholat subuh, itu ada di Afro Religi. Banyak channelnya ya. Jadi jangan lupa nih dilihat di description boxnya nanti, terus dipantengin satu-satu, subscribe jangan lupa. Jadi lu Tiara habis sahur nih, ntar lu dengerin ceramah di situ, biar
mau ngabisin kota lah, nggak apa-apa. Unlimited lagi kota gue. Gimana ya? Mau sombong tapi takut dosa, tapi udah sombong gue. Oke. Terima kasih Tiara udah mau mampir. Sama-sama, Mudah-mudahan Kak. lu udah kebanyakan doa lah. Doa Iya. habis udah. Ini juga Semoga Pro Channel juga makin oh amin. ya. Tapi lu kaget gak waktu ketika balik lagi gue udah nggak di kayak dulu gitu. Cukup kaget. Lu Tapi nanya, keren lu. tapi lu nanya gitu ya Pro Channel siapa yang di belakangnya? Enggak, gue gak nanya. Oh. Gue mah anaknya emang gak kepo ya. Iya, Gue tuh belajar dari hidup yang kemarin, gue gak suka dikepoin, jadi gue gak mau kepo. Tapi lu tahu sendiri. Tahu sendiri Apa yang akhirnya. membuat lu tahu sendiri? Siapa ya? Kayaknya si Rizky deh tuh ngomong kayak gitu. Kan apa kamu Is Kak? Gini. Pas gue liat, buset si Muiz jadi geda gitu. Iya, kalau udah bahagia dari amin. Oh, enggak lo sendiri juga ngomong. Iya nih gue gendut gara-gara duit streaming gitu. Oh, apa kan ya gue ngomong begitu? Oh iya Pak. Iya, Ya alhamdulillah. Jadi kita di angkatan kita juga semuanya sukses mudah-mudahan. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya obrolannya ini juga penonton semua. Terima kasih. Yap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Nyobot Podcast Pro Channel. Assalamualaikum.